Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dadi Wirutama. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, dan kegiatan pembelajaran 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran 1 yang lebih dahulu, yaitu mengidentifikasi masalah fungsional jaringan pada perangkat melalui gejala. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran yaitu mampu mengetahui jenis-jenis gangguan dan mengetahui perform dan kondisi perangkat yang terhubung. Nah, di sini dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan, yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik dapat mengakibatkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil atau sering terjadi naik turun atau mati mendadak dari sumber PLN. Nah, yang kedua, mati atau tidak berfungsi komponen pada jaringan. Nah, di sini juga dijelaskan indikasi kerusakan pada masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, server. Server adalah merupakan komponen yang biasa dikhususkan untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua, workstation. Nah, workstation merupakan komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer. Kemudian ada hub atau switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi sinyal. Nah, berikut gambar. Nah, yang ini adalah gambarnya. Kemudian yang keempat ada network interface card atau kartu jaringan. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Nah, ini. Nah, gambar yang A ini kartu jaringan LAN PCI dengan koneksi BNC dan RJ45. Nah, kemudian yang B ini kartu jaringan ISA dengan koneksi BNC. Nah, kemudian kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini dia. Ini kabel serat. Nah, yang ini merupakan kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Nah, kemudian kedua yaitu ada kabel UTP dengan konektor RJ45 seperti ini. Kemudian jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke kegiatan belajar 2. Nah, pada kegiatan belajar 2 dengan judul memilah masalah berdasarkan kelompok masalah. Nah, tujuannya mampu mengklasifikasi permasalahan pada pengoperasian LAN. Kemudian mampu mengidentifikasi masing-masing jenis permasalahan dan mampu mengidentifikasi masing-masing jenis permasalahan yang ada pada software. Nah, di sini uraian materinya. Yang pertama ada hardware. Permasalahan yang sering muncul baik dalam pemasangan maupun setelah pemasangan, yaitu kerusakan atau kesalahan hardware. Kemudian kesalahan pada software. Nah, yang ketiga, kerusakan atau kesalahan hardware. Nah, kerusakan atau kesalahan pada hardware sering disebabkan oleh koneksi atau hubungan yang tidak baik antara komponen dan tidak berfungsinya komponen di antara dikarenakan sudah mati atau rusak. Nah, di sini network interface card atau kartu jaringan.
Nah, seperti yang tadi. Secara fisik, untuk mengenali bahwa kartu jaringan tersebut telah aktif atau tidak aktif dapat dilihat pada lampu indikator. Secara software, untuk mengetahui bahwa jaringan telah bekerja atau aktif dapat dilihat pada lakukan hal seperti ini. Yang pertama, klik start, kemudian setting, kemudian klik control panel. Setelah itu pilih icon sistem, kemudian double klik pada pilih menu, double klik pilih menu drive manager. Nah, di sana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut dikenal atau belum. Bila sudah dikenal, maka kartu jaringan komponen dapat bekerja seperti aktif. Nah, seperti ini gambar komponen yang telah mengenal kartu jaringan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, pengkabelan dan konektor. Nah, yang pertama yaitu kesalahannya untuk penggunaan kabel tin coax seperti gambar berikut. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan kabel thick coax. Untuk penggunaan kabel thick coax-nya sama dengan jenis kabel karena menggunakan jenis topologi jaringan yang sama seperti dalam gambar berikut. Nah, untuk penggunaan kabel UTP seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian permasalahan yang kedua terjadi pada software. Permasalahan yang sering muncul pada software yang umum biasanya dikelompokkan atas nih. Yang pertama, kesalahan setting, konfigurasi kesalahan settingan pada kartu jaringan yang menggunakan model ISA karena kita harus menentukan yang pertama alamat port IO, nomor interput, dan lainnya. Yang kedua, kesalahan protokol. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan pengalapan IP. Yang keempat, kesalahan identitas klien dan server komputer. Dan yang kelima, kesalahan service network. Yang keenam, kesalahan security system. Yang ketujuh, kerusakan file program. Nah, jadi dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, kemudian kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu mengisolasi permasalahan. Dengan tujuan pembelajaran, mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan agar tidak mengganggu seluruh sistem. Kemudian mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan dari sisi hardware. Kemudian yang terakhir, mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan jenis software. Nah, untuk uraian materinya, yang pertama, pengisolasian permasalahan secara hardware. Nah, tindakan pertama yaitu atau mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Nah, seperti ini. Seperti gambar. Nih, keterangan gambarnya sudah diisi. Nah, gambar yang A. Nih.
Nah, di sini sudah tertera gambar dan penjelasannya sebagai berikut. Kondisi yang A yaitu dikenal tetapi instalasi software belum sempurna. Nah, seperti ini dia. Kemudian yang B sudah dikenal dan siap untuk disetting konfigurasi jaringannya. Nah, seperti ini. Kemudian tindakan yang kedua, mengisolasi permasalahan pada pengkabelan konektor. Nah, seperti gambar. Dan sudah yang pertama di keterangannya yaitu kabel terbuka. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, konektor longgar. Dan kemudian yang ketiga, kabel short atau seperti gambar. Nah, yang keempat, resistor pada terminating konektor. Yang kelima, short pada pemasangan kabel dengan plug konektor. Kemudian yang keenam, longgar pada male konektor. Nah, kemudian gambar ini yaitu pengisolasian kabel UTP. Nah, keterangannya yang pertama, yang gambar pertama ini konektor longgar atau tidak terhubung. Nah, yang ini tidak terhubung. Kemudian yang kedua, kabel short. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, kabel terbuka atau terputus. Nah, seperti gambar ini. Nah, kemudian yang kedua, software. Pengisolasian protokol. Protokol yang digunakan harus ditentukan pada saat isolasi software. Nah, seperti gambar. Keterangannya yang pertama memilih add pada konfigurasi network. Nah, yang pertama ini add, kemudian memilih protokol. Kemudian yang ketiga klik add. Yang keempat pilih TCP atau IP. Dan yang kelima pilih OK. Nah, kesalahan pengalamatan IP. Nah, seperti gambar ini. Nah, yang pertama pilih DC, TCP atau IP. Kemudian klik properties. Kemudian pilih specify and IP address. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, kemudian kesalahan identitas workgroup. Nah, di sini workgroup merupakan kumpulan atau nama kelompok jaringan yang kita gunakan. Nah, caranya yang pertama pilih identification, kemudian menu pengubahan workgroup. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, kesalahan service network, file and printing, sharing. Service network yang tidak aktif bisa dikarenakan file dan print sharing yang tidak kita hubungi sedang tidak aktif atau kita belum melakukan sharing file dan printing. Nah, kemudian kerusakan file program sehingga perlu diupdate. Untuk dapat melakukan perbaikan dan kesalahan-kesalahan software dapat dilakukan dengan setting ulang software sesuai dengan ketentuan dan jaringan tersebut. Nah, berikut beberapa kasus yang sering disebabkan oleh sistem pengoperasian network. Nah, yang pertama tidak bisa logging, yang kedua tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network host, kemudian yang ketiga tidak bisa sharing file atau printer. Nah, seperti ini. Yang A. Nah, untuk dapat melakukan sharing dan data dapat cara, masuk ke Windows Explorer, pilih data atau directory yang akan di-sharing, kemudian di-sharingkan, kemudian klik kanan atau lalu klik sharing. Nah, seperti ini. Control panel. Nah, pilih directory yang akan di-sharing data. Kemudian option pilih sharing data. Nah, yang ini. Yang A pilih start setting printer. Kemudian pilih printer yang akan di-sharing.
Nah, yang ke C, option pilih sharing printer. Nah, kemudian kesalahannya yaitu yang keempat, tidak bisa install network adapter. Nah, kasus ini biasanya disebabkan oleh software atau kartu jaringan yang tidak sesuai dengan kartu jaringan yang dipasang. Nah, kemudian yang terakhir, komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita. Komputer lain yang dapat masuk ke komputer kita, padahal komputer kita dapat masuk ke komputer lain. Nah, ini disebabkan kita belum melakukan sharing data atau sharing printer. Nah, kasus-kasus tersebut lebih banyak disebabkan oleh instalasi software dan konfigurasi yang tidak teliti. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.